Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita sudah sampai di halaqah ats-tsaniyatu watsalasun, halaqah yang ke-32 atau sesi rekaman audio yang ke-32. Ya, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan di kisah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, Rasulnya yang mulia, itu Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya, di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah As-Saffat 123 sampai 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ilyas adalah termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian malah berdoa kepada berhala yang bernama Ba'al, menyeru kepada berhala yang bernama Ba'al dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabb yang menciptakan dan menciptakan orang-orang sebelummu. Maka mereka mendustakannya dan sesungguhnya mereka nanti akan dihadirkan untuk azab dunia dan akhirat, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, dan kami tinggalkan baginya, ya, sebagai pujian bagi orang-orang yang datang terakhir, keselamatan bagi Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Itulah Ilyas yang disebut oleh para ulama, dia adalah Ilyas At-Tashabi, ya, nisbahnya At-Tashabi. Ada juga yang menyebutkan dengan lebih lengkap Ilyas ibnu Yasin, ibnu Finhaus, ibnu Al-Aizar, ibnu Harun. Jadi dia termasuk keturunannya Nabi Harun alaihi salatu wassalam, ya, saudaranya Musa alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan Ilyas ibnul Azir, ibnul Aizar, ibnu Harun, ibnu Imran alaihi salatu wassalam, ya. Inilah nasab Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Kata sebagian dari para ulama, dia diutus kepada penduduk negeri Ba'labak yang ada di sebelah barat Dimashq, ya, Damaskus, sebelah baratnya Damaskus. Kemudian dia menyeru mereka, mendakwai mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan penyembahan kepada berhala yang mereka namakan Ba'lan, seperti yang disebutkan di ayat tadi, ya. Maka tentu mereka mendustakannya, ya, menyelisihinya, bahkan ingin membunuhnya. Akhirnya dia pun lari dan bersembunyi. Disebutkan dalam nukilan di sini dari keterangan Ka'ab al-Ahbar bahwasanya Ilyas bersembunyi dari raja yang ingin membunuhnya, bersembunyi dalam sebuah goa selama 10 tahun, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan raja tersebut dan diangkat raja yang lain. Kemudian Ilyas pun datang kepada raja ini, Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, menawarkan dia masuk Islam, maka dia pun masuk Islam. Dan setelah itu berarti kaumnya juga banyak yang masuk Islam, ya, sejumlah besar dari kaumnya masuk Islam. Nah, ini hal yang berhubungan dengan Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Di sini juga Syekh atau Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan beberapa nukilan yang beliau berikan peringatan tentang riwayat-riwayat bahwasanya Ilyas selalu berkumpul dengan Nabi Khadir. Mereka berkumpul di Arafah setiap tahun, minum air Zam-Zam, ya, bahwasanya mereka masih hidup, terus-menerus masih hidup. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dinukil dari riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bertemu dengannya, seorang yang sangat tinggi sekali. Kemudian akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini semua adalah riwayat yang dhaif, sebagiannya bahkan palsu, kata Ibnu Katsir. Tidak ada riwayat ini yang benar.
ya, riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwasanya keduanya telah mati. Sebagaimana manusia yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam, keduanya telah wafat, ya. Jadi keutamaan mereka sangat banyak. Tidak kita butuhkan hadis-hadis yang palsu seperti ini atau hadis-hadis yang dhaif seperti ini yang kemudian di dalamnya terdapat beberapa keyakinan-keyakinan yang rusak. Nah, kemudian juga penjelasan tentang kelemahan hadis ini disebutkan diantaranya Imam Al-Baihaqi. Kemudian Ibnu Katsir sendiri menjelaskan ini hadis yang dhaif, bahkan palsu, ya, menyelisih hadis-hadis yang sahih. Maka tidak perlu kita jadikan sebagai sandaran hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu seperti ini. Nah, kemudian di bagian akhir daripada kisah ini atau daripada tulisan tentang keterangan Ibnu Katsir tentang Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam di sini, beliau menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang menyebutkan Ilyas dengan Idris sama. Ya, Ilyas dialah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, tapi kata Ibnu Katsir sebagaimana penjelasan yang lalu, Idris berbeda dengan Ilyas. Idris adalah nabi yang diutus, nabi yang merupakan keturunan dari Syith, putranya Adam alaihi salatu wassalam, ya, ini termasuk garis keturunan di situ, dan dia adanya sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Idris dengan Ilyas berbeda. Baik, lanjut. Kemudian di sini saya teruskan dengan membahas beberapa penjelasan di Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jama'atun min anbiya Bani Israil ba'da Musa alaihi salam. Beberapa nabi-nabi dari kalangan Bani Israel setelah sepeninggal Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, ya. Sudah kita nukilkan di pertemuan yang lalu urutan setelah wafatnya Musa dan Harun, ya, Harun dulu kemudian Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang kemudian memimpin Bani Israel adalah Nabi Yusha ibnu Nun. Kemudian dipimpin oleh salah seorang muridnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu Kalib ibnu Yufna. Yang Kalib ibnu Yufna ini sekaligus adalah seorang suami dari saudara perempuan Nabi Musa dan Harun alaihi salatu wassalam. Sudah kita sebutkan Kalib ibnu Yufna inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai dua orang yang soleh yang berpegang teguh dengan petunjuknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Yusha dan Kalib ibnu Yufna ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Mereka lah yang memerintahkan kepada Bani Israel, dua orang laki-laki, orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka lah yang menyerukan, masuklah kalian untuk berjihad melawan orang-orang yang zalim di Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah wafatnya Kalib ibnu Yufna, maka yang memimpin urusan Bani Israel adalah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Hizqil. Hizqil, ha zai qaf ya lam, Hizqil. Hizqil ibnu Budhi, ya, alaihi salatu wassalam. Nah, tentang nabi ini disebutkan kisahnya oleh Imam Ibnu Katsir bahwa beliaulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Hizqil ibnu Budhi. Beliau yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 243, ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apakah engkau wahai Rasulullah tidak mengetahui orang-orang yang Bani Israel yang keluar dari perkampungan mereka, sedangkan jumlah mereka beribu-ribu karena takut kematian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian semua, setelah itu Allah hidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia bagi manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Nah, jadi disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan kisah di sini, ya, kisah tentang Bani Israel di perkampungan mereka yang ketika itu mereka kena wabah atau taun, penyakit menular. Kemudian mereka keluar mencari tempat untuk menjauh dari negeri mereka itu, sampailah mereka ke sebuah tanah lapang. Di situ mereka menyangka sudah selamat, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka semua, ya, mewafatkan mereka semua. Sampai ketika berlalu waktu yang panjang, lewatlah seorang nabi yang mulia, itu Hizqil ibnu Budhi tadi. Kemudian disitulah dia merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, apakah kamu ingin mereka ini dibangkitkan? Kemudian dia mengatakan, na'am, iya.
ya, untuk melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menyeru kepada tulang belulang. Kemudian akhirnya diliputi dengan kembali kulitnya, kembali tegak dan kembali ruhnya. Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka semua. Kemudian mereka bangkit semua, kemudian bertakbir, ya, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan satu suara. Itu disebutkan dalam kisah tentang yang sehubungan dengan ayat ini. Taib. Ini kisah yang berhubungan dengan Nabi Hizqil ini. Diterangkan juga di sini, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya penduduk kampung yang keluar tersebut yang disebutkan wahum ulufun, jumlah mereka beribu-ribu, ada yang mengatakan jumlahnya adalah 4.000 seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada riwayat lain dari beliau adalah 8.000, ada juga yang mengatakan 9.000, bahkan ada riwayat yang menyebutkan jumlah mereka adalah 40.000. Nah, ini adalah kejadian yang nyata. Ada sebagian dari para ulama yang mengatakan ini cuma sekedar permisalan saja, bukan kejadian nyata, untuk menunjukkan bahwa meskipun kita sudah berhati-hati tidak akan bisa meluputkan kita dari takdir Allah. Tapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi, bukan sekedar permisalan atau sekedar perumpamaan saja. Jadi kejadian yang benar-benar nyata. Baik. Kemudian di sini juga kata Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil dari pernyataan Imam Muhammad ibnu Ishaq, walam yudhkar lana muddatul lubthi Hizqil fi Bani Israel. Tidak disebutkan, ya, berapa lama Nabi Hizqil ini, ya, menetap di kalangan Bani Israel. Ya, karena setelah mereka dibangkitkan tadi, ya, kemudian mereka kembali ke negerinya bersama Hizqil, yang tidak disebutkan berapa lama dia bersama mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Yang kemudian setelah wafatnya Hizqil ini, ternyata Bani Israel kembali melakukan hal-hal yang buruk, ya. Karena setelah itu lama masa tidak diutusnya Nabi di kalangan mereka, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa besar, mereka bahkan menyembah berhala, ya. Kemudian kejadian-kejadian yang besar, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi kepada mereka seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ilyas yang tadi sudah kita sebutkan kisahnya sebelumnya, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa dia sengaja menyebutkan Ilyas duluan karena ada hubungannya dengan kisah Nabi Musa. Nah, jadi setelah Hizqil ini diutuslah Ilyas. Kemudian sepeninggal Ilyas, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Ilyasa, ya, Ilyasa ini kemudian disebutkan di dalam kisahnya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atau tentang kenabiannya, kerasulannya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 76. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut dan semua kami utamakan di atas makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, di atas semua manusia, ya. Tentu maksudnya di zaman mereka. Kemudian di surat Shad ayat 48, wadhkur Ismail wal Yasa wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Dan sebutlah atau ingatlah Nabi Ismail, Ilyasa, Dzulkifl dan semua adalah termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Inilah Ilyasa, ya. Ilyasa ini disebutkan ya, setelah Ilyas, maka dialah yang menjadi nabi yang memimpin Bani Israel, yang dia mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan metode yang dibawakan oleh pendahulunya atau gurunya juga, yaitu Ilyas, ya, dengan syariat Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, ya. Dan setelah wafatnya inilah kemudian terjadi lagi peristiwa besar. Terjadi lagi peristiwa besar di kalangan Bani Israel, banyak kejadian-kejadian karena mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian banyaklah raja-raja yang berkuasa dengan zalim, bahkan di antara mereka ada yang membunuh para nabi, ya. Kemudian ada seorang raja yang sangat durhaka, yang sangat melampaui batas, ya. Ini kejadian setelah wafatnya Ilyasa yang disebutkan oleh para ulama. Disebut dia namanya adalah Ilyasa ibnu Akhtub, ya. Kemudian Imam Ibnu Asakir menyebutkan di dalam tarikhnya dia adalah Ilyasa, yaitu yang namanya adalah Al-Asbat ibnu Adi. Al-Asbat ibnu Adi, ibnu Syutlam, ibnu Afraim, ibnu Yusuf, ibnu Ya'qub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim Al-Khalil. Ya, jadi masih dari keturunan Yusuf, ya, ibnu Ya'qub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim Al-Khalil. Masih semua keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, disebutkan juga bahwasanya Ilyasa ini
adalah putra dari pamannya Ilyas sendiri. Berarti dia dengan Ilyas adalah bersepupu, ya. Ibnu Ammi Ilyas An-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Berarti dia adalah sepupu satu kali dari Nabi Ilyas sendiri. Nah, ada sebagian yang menyebutkan bahwasanya dia ikut bersembunyi bersama Ilyas ketika ingin dibunuh oleh Raja Ba'labak di zamannya, ya. Kemudian, ya setelah itu dia yang menggantikan Ilyas menjadi pemimpin Bani Israel dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Taib kemudian, ya setelah itu kata Ibnu Jarir setelah wafatnya Ilyasa ini, ya setelah wafatnya Ilyasa, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya setelah itu banyak kejadian besar lagi di kalangan Bani Israel, ya. Bahkan mereka membunuh para nabi, sebagian dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ujian yang besar, balasan sebagai akibat perbuatan mereka membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah kuasakan mereka para raja-raja yang berbuat zalim, menumpahkan darah mereka, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka diserbu oleh musuh-musuh yang kemudian banyak membinasakan di kalangan mereka, melakukan kerusakan, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah berlangsung waktu yang lama, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang disebut sebagai Nabi Syamuel, ya. Syamuel atau Ashmuel, ya, yang insyaallah ada kisah tersendiri yang akan dibawakan secara tersendiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam penjelasan yang selanjutnya insyaallah. Disebutkan di sini bahwa jarak antara, ya, nukilan dari Ibnu Jarir rahimahullah taala, jarak waktu antara wafatnya Yusha ibnu Nun dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syamuel alaihi wassalatu wassalam, Syamuel ibnu Bali, ya, adalah 460 tahun. Ya, jaraknya adalah 460 tahun. Insyaallah setelah itu akan kita sampaikan kisahnya di sesi rekaman audio yang berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang kami bawakan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.